Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kami berjudul Banjir. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Makalah ini disusun oleh Sri Herlina Astuti, Isnayanti, Aulia Anadia, Risdayanti, dan Gaida Lioni. Latar belakang. Banjir merupakan peristiwa yang setiap tahun menjadi topik pemberitaan. Pada musim hujan, banyak kota di Indonesia mengalami bencana banjir. Telah banyak usaha dilakukan pemerintah, antara lain membuat bendungan, pembuatan kanal, dan reboisasi hutan. Namun belum ada penyelesaian masalah, bahkan kelihatannya makin lama semakin luas cakupannya, baik frekuensinya, luasnya, kedalamannya, maupun durasinya. Banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor alamiah pada umumnya meliputi topografi, jenis tanah, penggunaan lahan, dan curah hujan. Tata kota dapat mengurangi banjir sejauh penataan tersebut memberi ruang untuk sistem menyerap dan mengalirkan air sedemikian rupa sehingga tidak terjadi aliran permukaan yang liar yang menyebabkan banjir. Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi daya tampung sistem saluran air, apakah mampu menampung air atau tidak pada debit tertentu di perkotaan. Pengertian banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana daratan tergenang oleh aliran air yang berlebihan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa banjir berarti berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap atau peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan. Bahkan di beberapa tempat banjir sudah menjadi agenda tahunan. Banjir di lokasi berbeda juga tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda. Banjir di perkotaan sebagian besar akan menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana pemukiman warga. Lain halnya jika bencana ini terjadi di pedesaan yang pada umumnya akan menyebabkan terendamnya lahan pertanian dan ladang milik masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan banjir. Banjir sering disebut sebagai bencana alam. Seringkali hujan deras selalu dituding sebagai penyebab utamanya. Padahal tanpa kita sadari, manusia menjadi penyebab terbesar bencana yang menimpa dirinya sendiri. Berikut faktor penyebab banjir yang sering terjadi diakibatkan perilaku manusia sendiri. Yang pertama yaitu penebangan hutan. Tanpa disadari, penebangan hutan menjadikan lahan resapan air akan sangat berkurang dan dapat menimbulkan bencana seperti banjir bahkan tanah longsor. Daerah resapan air merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita untuk tetap menjaga kelestarian hutan kita dan tidak menyebabkan hutan gundul yang dapat mengakibatkan banjir. Yang kedua adalah sampah. Penyebab yang sering tidak kita sadari adalah kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan, contohnya di sungai, akan dapat mengakibatkan aliran air tersumbat dan akhirnya air sungai akan meluap. Hal tersebut menjadi sebuah pemicu terjadinya banjir yang dapat merugikan masyarakat ataupun menimbulkan kerugian harta benda bahkan korban jiwa. Ketiga, pemukiman di bantaran sungai. Penyebab lain adalah kurang tertatanya pemukiman penduduk di daerah bantaran sungai. Sisi negatif yang dapat timbul akibat hal tersebut adalah dapat membuat pendangkalan sungai. Apabila jika ditambah kebiasaan buang sampah langsung ke sungai. Selain itu, keadaan tanah di sekitar sisi bangunan bisa saja ambles dan dapat menutup sisi sungai itu. Hal tersebut menyebabkan penyempitan aliran sungai dan rawan akan terjadinya banjir. Keempat, daerah dataran rendah. Penyebab lainnya adalah daerah yang memiliki dataran rendah. Biasanya banjir akan timbul pada daerah-daerah yang memiliki kontur tanah rendah.
Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa air akan mengalir dari tempat yang datarannya tinggi ke tempat yang datarannya lebih rendah. Kondisi tersebut memungkinkan banjir akan lebih besar terjadi. Yang kelima, curah hujan yang tinggi. Hujan merupakan salah satu faktor penyebab banjir yang sering ditemui. Tingginya intensitas curah hujan di suatu daerah dalam waktu yang lama sangat berpotensi terjadi banjir, terutama di wilayah yang memiliki kontur tanah rendah. Selanjutnya, penyebab yang keenam yaitu pengaturan drainase yang diubah tanpa mengindahkan AMDAL. Drainase merupakan salah satu infrastruktur yang penting bagi suatu kota dalam mencegah terjadinya banjir. Biasanya drainase banyak diubah tanpa mengindahkan AMDAL. Hal tersebut banyak terjadi di perkotaan. Daerah hutan atau rawa seharusnya dapat berguna mengatasi banjir. Namun, pada realitanya, banyak lahan yang telah dialihfungsikan menjadi mal ataupun gedung-gedung tinggi perkantoran. Penyeimbangan antara pembangunan di daerah kota dan kawasan drainase kota sebaiknya perlu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya banjir. Ketujuh, pemakaian air tanah yang berlebihan. Hal ini juga sangat berpotensi di perkotaan yang biasanya karena pembangunan yang pesat sehingga menyebabkan kebutuhan air di kota super banyak. Faktanya, hal tersebut memunculkan problem baru, yaitu permukaan tanah menjadi turun karena rongga air di dalamnya kosong. Permukaan tanah yang mengalami penurunan akan memperbesar risiko terjadinya banjir. Penyebab yang terakhir yaitu 8, tinggal di kawasan resapan air. Lagi-lagi ini karena ketidakpedulian manusia yang biasanya di daerah perkotaan. Kebanyakan daerah resapan air dialihfungsikan menjadi pemukiman manusia. Akibatnya, daerah resapan air akan semakin sedikit dan meningkatkan potensi banjir lebih tinggi pada saat datangnya musim penghujan. Materi yang selanjutnya yaitu C. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh banjir. Di Indonesia, musim hujan kerap diindikasikan menjadi musim banjir, tidak hanya di kota besar seperti Jakarta maupun Medan, namun juga di daerah-daerah lain, terutama daerah yang berdekatan dengan sungai. Penyebab banjir yang banyak ditemukan adalah budaya dan kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk tidak membuang sampah ke sungai, serta berkurangnya resapan air di daerah tersebut. Banjir menimbulkan kerugian secara material dan non-material. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, juga menimbulkan masalah kesehatan. Banjir ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan para korban, seperti 1. Kesulitan air bersih. Keterbatasan air bersih pasti ditemukan dalam kondisi banjir begini, baik dalam untuk minum dan untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Menimbulkan kerugian ekonomi. Banjir mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah, bahkan kehilangan barang-barang berharga lainnya. Untuk beberapa daerah yang terdampak besar terhadap banjir ini akan berdampak juga kepada penghambatan laju perputaran roda ekonomi suatu daerah, karena masyarakat setempat sangat bergantung dengan hasil alam di daerah tersebut. 3. Menimbulkan masalah kesehatan. Air kotor, kekurangan air bersih, dan banyaknya genangan air sudah dipastikan menimbulkan masalah kesehatan, dan berikutnya akan menimbulkan penyebaran wabah penyakit. Penyakit yang timbul pada kawasan yang terkena banjir ini rentan menyerang anak-anak dan kaum lanjut usia. Di Indonesia, penyakit demam berdarah adalah penyakit yang paling diwaspadai ketika musim hujan tiba atau pasca banjir. Sementara untuk penyakit yang disebabkan oleh binatang penyengat, leptospirosis merupakan penyakit yang paling banyak ditemui. Bakteri Leptospira banyak ditemukan pada tikus. Penyebaran pada manusia terjadi bila urin tikus yang mengandung Leptospira mengkontaminasi air dan makanan serta mengenai kulit manusia. 4. Melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Banjir yang cukup besar dapat menenggelamkan rumah penduduk dan mengharuskan masyarakat korban untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pakaian seadanya dan tidak adanya tempat tinggal membuat masyarakat menjadi sulit untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Bencana banjir juga membuat kesulitan dalam akses dan transportasi. Selain itu, dapat merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat membantu kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. 5. Menimbulkan korban jiwa. Korban jiwa juga dapat ditemukan dalam kondisi bencana banjir, baik karena terseret arus banjir atau karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, korban jiwa juga berasal dari korban banjir yang terkena penyakit seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, tidak sedikit juga korban jiwa ini terjadi karena penggunaan listrik atau peralatan elektronik di rumah yang sedang kebanjiran atau terkena sengatan listrik yang berasal dari tiang listrik yang tidak dipadamkan sebelumnya oleh PLN. D. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi banjir. Untuk mengurangi dampak banjir, pemerintah bersama masyarakat akan melakukan hal-hal berikut. A. Evakuasi masyarakat di sekitar wilayah banjir. B. Menyediakan peralatan yang akan digunakan untuk evakuasi. C. Menyediakan tempat evakuasi sementara. D. Menyediakan kebutuhan dasar. E. Memperbaiki tanggul dan lain-lain yang jebol bila ada. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya banjir. Antara lain, A. Menjaga lingkungan sekitar. B. Hindari membuat rumah di pinggiran sungai. C. Melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. D. Buanglah sampah pada tempatnya. E. Rajin membersihkan saluran air. F. Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk lahan hijau untuk menyerap air. Cara masyarakat Indonesia dalam menjaga lingkungannya. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut antara lain meliputi hal-hal berikut ini. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. 2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148-SK-4-1985 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri. 3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 4. Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. Selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Melakukan pengolahan tanah sebagai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drain sehingga aliran air tidak tergenang. 2. Memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan. 3. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus, dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan sumber air, wawasan pesisir atau pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. 4. Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. 5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran.
Sementara itu, sebagai seorang pelajar, apa upaya yang dapat dilakukan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup? Beberapa hal dapat dilakukan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan kertas dan pensil. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang. 4. Menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM. Serta 5. Menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal. Di samping itu, usaha pelestarian lingkungan hidup ini harus dimulai dari setiap individu dengan menitik beratkan pada kebesaran dan pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia dan pelestarian alam. Demikian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.